Wassalatu wassalamu ala rasulillah man la nabiyya ba'da Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikutinya hingga yaumul qiyamah. Pada hari ini kita akan mentadaburkan, melihat satu ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf. Kalau megang Al-Qur'annya, baik dalam bentuk mushaf ataupun bentuk aplikasi, sekarang Al-Quran bisa di handphone. Kita lihat dalam surat Al-A'raf ayat 179. Sudah dapat itu ya ayatnya. Surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 179. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad dara'na li jahannama katsirun minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Betul itu ayatnya? Takut salah atau udah betul ke ayatnya belum? Allah sampaikan kepada kita walaqad, dan sungguh, walaqad dara'na li jahannam, dan sungguh kami telah jadikan, kami telah siapkan, kami telah sediakan. Wow, di situ dalam bahasa Arab itu kan disebut dengan atop. Atop itu menyambung satu kalimat dengan kalimat sebelumnya. Itu waw atop. Maka Allah sampaikan pada tawalaqad dara'na, dan sungguh la dan qad ini harfun yufidul ta'kid, yaitu dua kata yang digunakan dalam Al-Quran untuk menunjukkan sebuah penegasan. Sungguh benar-benar, kata Allah Subhanahu wa taala, Zara'na, telah kami sediakan, kami siapkan bagi jahanam itu katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan jin dan manusia. Berarti hewan nggak ada itu yang masuk neraka jahanam itu. Jin masuk ya? Jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Allah sampaikan kepada kita, bagi mereka lahum qulub, mereka memiliki hati, la yafqahuna biha, tetapi tidak mau memahami dengannya. Qulub, qalbun. Nanti kalau dalam
bahasa Arab kata qalb itu bukan hati dalam arti fisik, tapi hati yang dipadukan antara hati dan akal, nalar dan rasa, itu maka disebut dengan qalbun. Al-Quran menyebutnya ada fuad, fuad juga hati dalam bahasa Indonesia. Ada qalbun juga hati. Apa yang dimaksudkan dengan qalbun itu adalah perpaduan antara nalar dengan rasa yang diletakkan, yang ada di dalam hati itu, dan disitulah Allah tempatkan iman. Jadi doa Nabi itu kan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi, karena di situ ditempatkannya hati itu, Allah tempatkan iman. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat dengan mata itu, tidak memperhatikan dengan. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tetapi mereka tidak menggunakan telinga itu. Ulaika kalan'am. Yang Allah katakan mereka itu bagaikan hewan ternak. Hewan ternak apa aja itu? Kambing, kerbau, sapi, onta, tapi nggak masuk ayam. Kalau dalam bahasa Arab itu an'am itu 3 itu: kambing, sapi, onta, dan sejenisnya. Itu yang disebut dengan an'am. Maka yang dizakati itu 3 tadi. Tidak ada zakat ayam atau zakat kelinci, zakat bebek, zakat tuyuk gitu ya, nggak. Zakat lele, tidak ada itu. Nanti dia masuk pada kategori zakat yang lain. Nah, ini yang Allah katakan tadi. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat dibandingkan dengan hewan ternak. Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah yang lalai. Nah, ini ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kepada kita tentang apa? Tentang penghuni-penghuni neraka. Apa yang disebutkan Allah dalam ayat ini adalah mereka yang dimasukkan ke dalam neraka itu karena mereka tidak mau memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Satu itu. Karena kata Allah itu kan lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum a'yun, mereka punya mata tidak mau melihatnya. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Bal hum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Potensi yang Allah berikan itu tidak mereka manfaatkan dalam kehidupan dunia. Hati, akal yang berpadu antara akal dengan hati tadi itu tidak digunakan. Mata yang digunakan, yang Allah berikan itu tidak digunakan untuk mendapatkan hidayah Allah SWT. Telinga juga seperti itu. Pendengaran yang Allah berikan itu tidak digunakan untuk mendapatkan apa? Hidayah Allah. Maka nanti dalam tafsir Syekh Rasyid Ridha, tafsir yang sering digunakan, dirujuk oleh ulama-ulama kita di Muhammadiyah, itu salah satunya adalah tafsir Rasyid Ridha, tafsir Al-Manar.
itu disebutkan bahwa akal, hati, mata, telinga adalah salah satu dari bentuk hidayah yang Allah berikan. Hidayah ini, kalau hidayah apa? Akal, hati, mata, telinga yang Allah berikan itu, menurut Rasid Ridha rahimahullah dalam tafsirnya itu adalah satu di antara hidayah Allah. Hidayah apa itu? Hidayah irsyad wal bayan. Yaitu hidayah, petunjuk kebaikan yang Allah berikan untuk mengarahkan kita dan membimbing kita mendapatkan sebuah kebenaran. Sekalipun akal itu tidak mutlak benar. Tapi kalau orang tidak punya akal, wajar kalau dia tidak beragama. Maka Nabi mengatakan itu la dina liman lam aqla lahu. Tidak ada tanggung jawab agama bagi mereka yang tidak memiliki akal. Orang gila, orang pikun, maka komunis ya sama. Jadi dia nggak punya tanggung jawab agama. Ya, tanggung jawab syariat itu nggak ada, karena tidak ada potensi yang Allah berikan. Tidak ada petunjuk yang Allah berikan. Tapi ketika petunjuk itu Allah berikan dalam hidayatul irsyad wal bayan tadi, yang Allah sampaikan kepada kita, bahwa Allah berikan hidayah irsyad wal bayan, bimbingan, arahan, ada akal, ada pikiran, ada hati, ada telinga, ada mata, yang Allah berikan untuk apa? Untuk digunakan oleh kita itu untuk mengambil hidayah yang telah Allah siapkan. Itu apa? Hidayah yang berupa taufik. Jadi petunjuk untuk kita berada dalam ketaatan. Maka ketika orang tidak menggunakan itu, hakikatnya dia menolak hidayah yang Allah berikan. Kalau ada orang bilang komunis misalkan tadi itu ateis lah katakan, itu kan tidak, ateis itu kan Tuhan, tidak ada Tuhan. Sebenarnya logikanya itu tidak ada orang tidak bertuhan. Akalnya pasti akan menuntun adanya Tuhan. Kenapa dia mengatakan tidak bertuhan? Karena dia mempertuhankan hawa nafsunya. Hakikatnya dia bukan tidak bertuhan, Tuhannya itu adalah hawa nafsu dan akal pikiran. Gak mungkin dia tidak memiliki Tuhan lagi. Tapi dia mengakui adanya Tuhan, cuman Tuhan yang diakui itu adalah hawa nafsu dan akal pikiran yang dimiliki. Karena itu tidak akan bisa dia lepas dari hati nurani yang dimiliki. Nah, ini penyebab yang Allah Ta'ala sebutkan banyakkan orang masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena tidak mau menggunakan potensi. Dan ketika seseorang mau menggunakan potensi yang Allah berikan itu, itulah yang disebut dengan hakikat syukur tadi. Nah, kalau syukur itu kan apa syukur itu? Nanti lihat dalam ayat-ayatnya itu. Ada syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan memanfaatkan potensi yang Allah berikan. Itu syukur yang Allah berikan. Coba perhatikan di dalam surat An-Nahl, itu ya, surat An-Nahl surat berapa ya? Surat 16 ayat 78 ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan Allah telah keluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak tahu apa-apa. Nggak ada orang yang baru lahir udah bisa matematika misalnya. Nggak ada itu. La ta'lamuna syai'an, tidak ada ilmunya sama sekali. Tidak ada ilmunya sama sekali. Ketika Allah sama semua, potensinya sama. Tapi Allah katakan
jadikan dia pendengaran. Wa ja'ala lakum sam'a wal absar, Allah jadikan baginya telinga. Wal afidah, Allah jadikan hati. La'allakum tashkurun, agar bersyukur. Maka syukur itu bukan sekedar mengucapkan hamdalah, tidak. Tetapi syukur itu mendapatkan apa yang Allah anugerahkan itu, lalu nikmat yang Allah anugerahkan tadi itu dia arahkan untuk mendapatkan secara maksimal keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seseorang Allah berikan telinga, mata, hati, dia bersyukur dengan nikmat itu, ya dia gunakan potensi itu mendapatkan apa yang Allah inginkan. Sama kalau kita dapat spidol dari seseorang. Spidol itu tujuannya buat kita mengajar misalnya. Tapi spidol itu kita jadikan buat coret-coret tembok. Tandanya tidak bersyukur itu. Nah seperti itu juga Allah berikan mata, hati, telinga. Cuma mata yang kita gunakan tuh hanya semata-mata untuk melihat sinetron. Ya, paling sering sekali WA malah. Ya, WA itu nggak habis-habis itu. Bahkan kalau kata anak-anak muda sekarang itu, kalau mau melihat wajah-wajah yang bersinar di malam hari, pasti dia lagi lihat WA. Jadi ini potensi yang Allah berikan. Dan rasa syukur itulah nanti yang melahirkan apa? Melahirkan kenikmatan yang Allah berikan kembali, nikmat yang Allah tambahkan lagi. Dengan nikmat-nikmat itulah kemudian Allah arahkan dia untuk mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, ketika orang tadi tidak mau menggunakan potensi yang Allah berikan, apa yang terjadi? Allah hinakan. Jadi lihat bagaimana kita menggunakan akal kita, hati kita tadi, mata kita tadi, pendengaran kita tadi yang Allah berikan itu, sekalipun potensi yang Allah berikan tadi itu bukan sumber kebenaran mutlak, bukan. Tapi potensi itu akan mengarahkan kita kepada kebenaran. Ada hati, ada telinga. Maka nanti kita sebutkan di dalam ayatnya, Allah Subhanahu wa taala menyatakan misalkan kita tidak boleh mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal qu'ada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Surat apa itu? Al-Qur'an. Oh, surat Al-Isra. Surat Al-Isra ayat berapa, Bu? Ayat 1 sampai habis. Surat Al-Isra surat 17 ayat ke-36. Surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut-ikutan tanpa ilmu. Nggak boleh. Kalau Nabi mengatakannya wala takun ima'ah. Kata Nabi itu jangan kamu seperti beo. Kalau Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Inna sama sungguh pendengaran yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala itu wal basar dan mata, wal fuad dan hati, kulun ulaika kana anhu mas'ula. Semua itu akan ditanya. Bagaimana ditanyanya Allah? Nanti semua anggota badan kita itu ditanya. Kenapa ikut-ikutan ya dari dulunya begini? Dari mana itu? Apa itu ya? Kenapa seperti ini? Ya dari dulu udah begini, kagak berubah-ubah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Kita harus memiliki ilmu tadi. Kenapa? Karena ilmu itu yang
kita dapati itu dengan apa? Dengan hasil dari apa? Nikmat yang Allah berikan tadi. Inna sam'a wal basara wal fuad. Allah berikan pendengaran, Allah berikan hati, Allah berikan telinga, mata kita untuk melakukan itu semua. Mendapatkan potensi yang Allah berikan tadi. Apa hidayah tadi? Maka dalam talim itu di Muhammadiyah tidak ada misalkan mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Kalau mengikuti sesuatu tanpa ilmu disebut apa itu? Taklid. Taklid itu dari kata qallada yuqallidu. Qallada yuqallidu taqlidan. Taklid. Wajannya itu, timbangan itu fa'ala yufa'ilu, taf'ilan. Qallada yuqallid. Kalau bahasa Arab enak ada timbangannya. Kita tinggal nimbangnya sama aja. Misalkan doroba ya timbangannya apa? Fa'ala yafi'lu. Tapi kata-kata itu ditimbang aja sesuai itu. Wazannya namanya. Ada timbangan. Qallada yuqallidu taqlidan. Apa itu? Mengikuti sesuatu tanpa ilmu. Enggak boleh. Apa saja harus ketahui dulu baru kita boleh melakukan itu. Jangan apa katanya, ganti ngaji berubah lagi kalau katanya itu. Tapi kalau dia dengan ilmu dia akan tahu. Oh ini ternyata di sini letaknya, oh di sini letak berbeda. Itu yang disebut dengan takwa. Maka Allah katakan tadi dalam ayat tadi, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana. Sebaliknya juga nggak boleh kita nolak begitu saja. Belum apa-apa udah nolak. Nggak mau bukan dari kiai saya. Nggak boleh itu dalam Islam itu nggak boleh. Bukan kata ustadz saya nggak boleh. Bukan kata apa tokoh saya tidak. Nggak boleh kita menolak. Maka tidak terbiasa di kita di Muhammadiyah itu menerima begitu saja dan juga menolak begitu. Tapi dilatih untuk kita dengan ilmu. Apa dalilnya larangan itu? Jangan kita a priori, jangan kita menolak begitu saja. Lihat dalam surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu Allah sebutkan di ayat yang ke-41. Ayat yang ke-41 itu Allah katakan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafir wala tashtaru bi ayati samanan. Allah katakan di situ wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian dengan apa yang aku turunkan, musaddiqan lima ma'akum, kepada kalian. Wala takunu awwala kafir, jangan kamu menjadi orang yang pertama-tama menolak lebih dahulu. Maka kalau kita menerima dengan ilmu, menolak juga dengan ilmu. Itu yang disebut dengan apa? Itu yang disebut dengan ittiba namanya. Dan ini yang telah taklid. Dan ketika kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memulai dengan ilmu, maka itu yang disebut dengan ittiba. Ittiba itu dari kata ittaba ayat tabi'u ittiba'an. Timbangannya ittaba'a, ifta'ala timbangannya. Yattabi'u. Ittiba'an. Ittiba. Mengikuti dengan ilmu. Ittiba. Kita harus
Maka kenapa di apa istilahnya dalam Muhammadiyah itu ada istilahnya mencerahkan, gitu ya. Artinya kita dengan ilmu seperti itu harus kita. Jadi tidak ada misalnya membagi budak. Kemarin baru-baru ini misalkan Pak Haidar menyampaikan baca kita atau nonton TV-mu misalkan menyampaikan bahwa Muhammadiyah itu dari awal berdirinya itu bukan hanya sekedar pemurnian akidah, tidak, tapi bagaimana membangun masyarakat Islam yang sebenarnya, dan akidah itu adalah salah satu pokoknya. Jadi tidak hanya pemurnian akidah, berbeda dengan pembaharuan di negara yang lain. Ini beliau sampaikan karena berkaitan, banyak yang menyamakan Muhammadiyah itu dengan Wahabi. Padahal kalau Muhammadiyah itu sama dengan Wahabi, tentu urusannya hanya akidah aja, tidak dengan sosial kemanusiaan. Tapi tidak sama. Tapi Muhammadiyah di awal berdirinya itu justru adalah bagaimana menciptakan masyarakat Islam yang sebenarnya. Dan itu tujuan utama. Dan salah satu masyarakat yang sebenarnya adalah pemurnian akidah, pembenaran ibadah, dan perbaikan muamalah duniawi. Ada tempat itu kan yang sasaran yang disebutkan dalam apa? Dalam pedoman hidup Islami. Ada 4 sasaran itu pemurnian akidah, lalu pembenaran atau perbaikan ibadah, lalu kemudian perbaikan dalam muamalah duniawi dan akhlak. Ada 4. Nah, ini yang dilakukan tidak semata-mata, berbeda dengan gerakan-gerakan yang lain. Gerakan yang lain itu yang katakan sekarang yang berkembang, gerakan Wahabiyah atau Salafiyah misalkan. Kalau Salafi yang gerakan yang sangat luar biasa hari ini, misalkan begitu masif dalam pergerakan, mereka fokus hanya itu toh. Muhammadiyah sudah pada tahapan-tahapan apa jauh lebih besar, bahwa gerakan sebuah gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah itu tidak hanya semata-mata pada pemurnian akidah, walaupun itu salah satunya, walaupun itu salah satu dari gerakan yang ada di. Tapi bagaimana Muhammadiyah itu membangun sekolah dan sebagainya, itu adalah perbaikan ibadah dan muamalah dunia. Ini yang meletak Muhammadiyah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang tadi yang ingin saya sampaikan, bahwa Allah Ta'ala menyebutkan kepada kita, walaqad darabna li jahannam. Allah siapkan neraka jahanam itu bagi jin dan manusia yang Allah berikan potensi, tetapi dia tidak mau memanfaatkan potensi itu, dan Allah sampaikan mereka itu adalah termasuk orang-orang yang lalai. Pertanyaan yang kita muncul, yang ada di kita itu, yang ada pada diri kita ini adalah pertanyaannya, sejauh mana potensi itu telah kita maksimalkan? Terus tanya, potensi akal yang Allah berikan, hati yang Allah berikan, pendengaran kita. Jangan-jangan kita termasuk orang yang gopilun juga tadi. Yang lebih banyak baca WA-nya, lebih dengar yang lainnya dibandingkan dengan potensi yang Allah berikan tadi, yang Allah inginkan. Kayaknya udah banget gitu ya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kenapa? Khawatir nanti ya apa yang Allah sampaikan tadi gitu. Jangan nikmat yang Allah berikan tadi itu, potensi yang Allah berikan itu, yang sekian lama kita Allah berikan itu, tiba-tiba nanti ketika masuk usia udah lama-lama hilang tuh kan, nikmat itu berkurang. Mata udah mulai lamur, ya kan? Pendengaran udah berkurang, itu kan udah lama
Akhirnya nikmat yang Allah berikan itu sudah mulai hilang, itu sudah mulai habis. Sementara yang Allah inginkan itu belum kita dapatkan, kita capai. Baca Quran kita aja masih males itu. Nggak usah one day one case lah, one day one ayat lah. Kalau misalkan kita one day one ayat, hafalannya ya. Nah ini Pak, kan kita potensi yang Allah berikan itu, pendengaran kita misalkan yang Allah berikan, seberapa jauh nikmat yang Allah berikan itu telah kita optimalkan. Kalau enggak ya kita akan masuk dalam ayat tadi, walaupun dalam nantinya. Nah ini yang terkait dengan ayat tadi, yang memang hari ini sengaja kita hanya mentadabburkan satu ayat. Jadi saya sudah menuliskan materi itu. Sebenarnya kajian kita itu kajian tematis, tapi saya tidak sampaikan. Ada 3 ayat yang kita kaji dari surat Al-Maidah. Kita hanya sedikit membahas di sini kajian renungan buat kita semua, ya, bahwa kita sudah begitu banyak potensi yang Allah berikan. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan. Nikmatnya sudah segitu banyak yang Allah berikan. Mungkin ini yang saya sampaikan. Nanti silakan kalau ingin dilanjutkan dengan tanya jawab dari apa yang dikaji maupun yang lainnya. Nasrullahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja kita telah mendengarkan kajian keislaman disampaikan oleh guru kita Ayahanda Ustadz Haji Al-Hariski SPDI Hafizahullah. Mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan oleh beliau dapat menjadi pegangan bagi kita untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari dan bekal kita di akhirat nanti. Selanjutnya, marilah kita meningkat ke sesi tanya jawab kepada seluruh jemaah yang hadir, baik dari Muhammadiyah, Aisyah maupun Angkatan Muda Muhammadiyah. Diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait tentang materi yang tadi disampaikan oleh guru kita. Namun demikian tetap diizinkan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan di luar daripada materi yang tadi telah disampaikan. Untuk itu kepada seluruh jemaah dipersilakan. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan ini, saya dari bukannya ini hari ini kajian itu bukan berapa, saya tanya di acara nggak tahu juga deh. Tapi intinya adalah bahwa kajian kita pada malam ini itu tentang mengoptimalkan potensi diri. Terus saya pribadi sebenarnya juga saya pribadi ingin rasanya maksimalkan potensi pada diri saya. Tapi kadang-kadang kita juga ada ayat yang maklumkan bahwa kita juga harus begitu bahwa Allah laika itu iya. Terus apa itu relasinya antara keinginan untuk mengoptimalkan diri dengan pembatasan yang boleh berikan tersebut. Kedua begini tadi surat Quran surat 16 ayat 78 itu tentang bahwa Allah itu mengeluarkan kita dari perut ibu itu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu
kalau dijadikan pendengar, penglihatan, dan hati terakhir. Dan itu kan ada di ayat yang surat 17. Sama, dia juga membicarakan masalah pendengaran, penglihatan, hati. Gitu. Terus tidak sedikit di antara kita manusia ada yang berada dalam kondisi yang tidak melihat, tidak mendengar. Ada yang seperti itu. Bagaimana dia mensyukuri itu? Sementara dia diciptakan dalam keadaan seperti itu. Ya. Apakah dia boleh menghindar dari dia tidak sempurna diciptakan. betul. Tapi kita juga mungkin ada hati yang mungkin tersisa hati mungkin itu ya. Tapi ada orang yang lahir dalam keadaan buta, ada dalam keadaan tuli juga ada. Ya, di mana keadilan Tuhan? Paham ada. Gimana keadilan Tuhan? Bagaimana kita bersyukur? Hal itu begitu. Ya, itu dah. Ya, itu dah ini dah. Tadi juga ayat yang apa? Yang ke-17 nya, surat 17 bahwa kita tidak coba kita untuk mengikuti sesuatu itu setelah kita mengkajinya. Saya ingin tanya kaitan dengan ayat yang tadi surat 17 ayat 36 ini kita ini jamaah persyarikatan supaya kita tidak dianggap takdir buta dalam beribadah terutama. Gitu. Cobalah kita seragamkan. Kita punya sarjana. Apa itu? Cobalah kita jadikan itu adalah kita dalam beribadah. Oleh karena itu saya sebenarnya berharap pada waktu khusus kita untuk mengkaji HPT secara bersama. Jadi ngaji itu bawa kitab. Kita HPT. Jadi misalnya minggu ini kajinya tentang apa? Sebab kita seragam. Jangan kita punya apa, tapi kita ibadahnya beda-beda. Saya nih maksudnya, saya waktu ke Surabaya, Gresik, hampir-hampir saya juga heran. Saya heran begini, kok di sini di Gresik itu dalam sholat berjamaah itu makmum tidak ada yang takbir sebelum imamnya bilang bar. Allahu Akbar. Tidak ada makmum yang ruku. Ketika si imam bilang belum ruku, bahkan tidak ada makmum yang sujud sebelum sujud. Oh, kata-kata bar itu Allahu Akbar baru mau buka. Di kita ini begitu. Sebenarnya rujukan itu begitu harusnya. Saya pikir harus begitu lah. Karena saya lihat di buku di Hadis Al-Bukhari juga sama. Ya, dalam sujud itu dan depan-depan. Oleh karena itu dia lewat ini coba kita jangan dianggap orang yang tidak paham. Sementara kita punya APT. Gitu, jadi jamaah kita di sini khususnya di Ketapang. Bersyukur di luar. Itu ada kajian khusus kita untuk mengkaji kita HPT supaya kita ngaji ini nggak lengkap tanggung. Dan ngaji kita nggak bawa Quran, bawa kitab, bawa apa lah? Dan bawa HP. APT juga udah ada di HP. Apa itu bagus? Ya, aja APT-nya buat ituan. Ya, terima kasih tadi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yang pertama ini dari pertanyaan yang menarik. Ya. Yang pertama ayat surat Al-Baqarah 286 ya, 286 ayat terakhir itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan sesuatu di luar batas kemampuan kita. Ayat ini jangan dijadikan dalil untuk kemalasan kita. Ini yang harus dipahami bahwa ayat itu konteks ayat itu. Kalau kita baca sabab nuzul ayatnya itu datangnya sekelompok para sahabat kepada Nabi SAW.
ya Rasulullah kalibni bi a'mali minas salati wal jihad. Jadi datang sekelompok sahabat kepada Nabi itu merasa keberatan dengan turun ayat sebelumnya. Jadi 286 tadi ayat itu turun ayat yang sebelumnya 284 285 yang Allah menyatakan bahwa apapun yang ada dalam hati kita itu akan dihitung oleh Allah. Nah ini merasa berat para sahabat, ya Rasulullah, apakah yang dalam hati kita itu akan dihisap nanti? Yang belum kita lakukan, belum kita bicarakan, belum kita ucapkan, itu akan dihitung juga oleh Allah. Maka mereka merasa keberatan datang kepada Nabi SAW. Bahkan Abu Hurairah menceritakan bahwa para sahabat itu duduk tersungkur. Jadi lututnya itu diletakkan ke bawah itu menghadap pada Nabi, ya Rasulullah, kami berasa berat turun ayat ini. Kalau semua yang ada dalam hati kami, bisikan hati kami pengen mukul orang gitu, itu sudah dinilai, jadi itu. Apakah ini akan berat bagi kami? Tambahkan kami saja ya kewajiban yang lain. Maka apa diberi oleh Nabi? Tidak. Justru Nabi mengatakan bahwasanya apakah kalian akan melakukan perkataan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israil dahulu? Yaitu sami'na wa asaina, kami dengar dan kami taat. Nah kemudian turun ayat tadi, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Artinya apa? Latar belakang ayat ini diturunkan justru ingin menunjukkan kesungguhan para sahabat itu untuk mengamalkan ayat dan mengembangkan potensi yang Allah. Itu keinginan mereka. Maka Allah turun. Nah kalau sudah maksimal, Allah pasti tidak akan memberatkan. Cuma kalau belum maksimal, Allah minta pertanggungjawaban. Kalau kita sudah maksimal, ya sudah, tinggal Ghufranaka Rabbana wa ilaikal. Sudah maksimal gitu. Ya sudah maksimal segini. Saya membaca Quran sampai sehari 1 juz sudah keburu tidur. Yang sudah maksimal dia berusaha, ya sudah, la yukalifullahu nafsan. Tapi jangan menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa kita tidak mengembangkan potensi. Justru kita harus maksimal. Yang kedua tadi saya setuju kalau seandainya memang kajian kita HPT, tapi harus kita sadari Muhammadiyah di daerah-daerah itu berbeda dengan Muhammadiyah di kota. Dari sisi kejamaahan. Kenapa? Karena homogen dan heterogennya. Muhammadiyah di perkotaan itu biasanya di masyarakat majemuk, yang latar belakangnya berbeda, sentuhannya berbeda. Ini kalau diperhatikan, saya perhatikan Cipondo itu masih termasuk tidak terlalu besar variannya. Kalau di kota-kota besar ada Musal, Muhammadiyah Salafi, ada Munu, Muhammadiyah NU gitu. Terus ada lagi apa lagi? Variannya lebih banyak, varian rasanya. Tapi kalau di Cipondo itu hampir minimal, ada tapi tidak terlalu. Karena memang kita masih dalam satu yang sama gitu. Dalam satu pendidikan dari orang tua yang bersama. Tapi kalau di luar ada kita bersentuhan, misalkan ada yang suaminya aktif di Persis, ibunya di Aisyah. Itu terjadi kan? Kita bersentuhan dengan hal gitu. Ada yang bahkan di Jakarta Barat itu suaminya itu ketua Nahdlatul Ulama. Istrinya Aisyah. Kita bersentuhan yang begitu. Nah itu variannya banyak. Tapi kalau di daerah-daerah itu hampir semacam homogen. Kemarin ketika saya di Tegal beberapa hari, rata-rata yang mengisi di Tegal itu kawan-kawan dari pondok semua. Saat di sini hampir selaras, tidak ada perbedaan. Artinya memang diisi oleh mereka yang sama-sama gitu. Tidak terlalu banyak varian perbedaan gitu. Nah kalau di kota-kota besar sangat luar biasa.
Nah, di sini justru yang harus kita ambil positif, sisi positifnya itu bagaimana dai-dai atau mubalik Muhammadiyah itu bisa menjawab tantangan itu. Ya, bagaimana kita berhadapan dengan pemikiran, misalkan pemikiran yang konservatif gitu ya. Dan kita berhadapan gitu. Yang apa-apa dalil. Ada kita akan berhadapan dengan orang yang begitu, ada dalilnya, bid'ah. Yang harus kita hadapin gitu. Dengan melatar belakang, nah ini tantangan kita semua, baik dai maupun jamaah, bahwa kita menghadapi yang seperti itu. Tinggal kita, kalau saya sih mengatakan ya fighting aja, pemikiran kita fighting ya, Muhammadiyah dengan istilah saya kita fight. Artinya sejauh mana kita mampu bisa menanamkan ideologi itu pada jamaah. Karena kalau enggak ya kabur. Kalau kita banyak anak-anak muda kita itu yang loncat pagar. Kan tren sekarang anak-anak muda kita itu karena kurang akselerasi pemahaman keislaman dan kemuhammadiyahnya, dia melihat gerakan lain yang kayaknya lebih asik gitu, lebih keren, lebih kena dalu, dia loncat. Tapi pas dia masuk, dia juga bingung juga mau ngapain lagi gitu kan. Itu yang ini karena memang mereka belum. Jadi betul bahwa kita akan harus melakukan itu, sosialisasi dari himpunan putusan tarji, tetapi harus dimaklumi juga kalau di kota besar itu sangat banyak. Di Polres kita sebulan sekali kajian subuh. Polres khusus saya tidak ngajar kecuali tentang tarji. Kemudian di Suatun Hasanah ya, di Suatun Hasanah rutin kita kajian tarji. Kemudian di PCM kemarin khusus kajian tarji dan masalah fikihnya, masalah-masalah fikihnya, masalah-masalah fikih. Kenapa ini bisa beda, kenapa itu? Lalu kita lakukan. Kenapa, di mana letak perbedaan? Dan itu memang mesti ngulik. Kalau sudah fikih itu harus ngulik kita. Nggak semua orang punya kekuatan nalar seperti itu. Kalau fikih, ya. Kalau fikih kita harus ngulik. Jadi nggak semua punya kekuatan. Karena kenapa hadis ini? Contoh misalkan saya berikan contoh, ketika jari telunjuk, nah ini yang sering terjadi, jari telunjuk digerakkan atau tidak dalam tasawuf. Hadisnya itu menyebutkan wahwa yataharrak. Fara'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yataharraku bi asabihi yumna. Aku melihat Nabi SAW itu menggerakkan jari kanannya. Itu hadisnya ada. Nah, kalau orang yang baca hadisnya lalu kemudian mengambil terjemahannya, tidak mempelajari bahasa Arabnya, maka kata yataharraku itu diartikan menggerak-gerakkan jari telunjuknya. Padahal kata yataharraku itu dari kata taharraka, yataharraku taharrukan. Itu artinya menggerakkan, bukan menggerak-gerakkan. Jadi dia hanya menggerakkan sekali. Sehingga hadis menggerakkan itu menguatkan hadis Wa'il bin Hujr yang menyebutkan yusiru bi asabihi yumna. Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya. Jadi tidak digerakkan. Tidak ada kontradiksi, dan ini disampaikan oleh Imam Al-Baihaqi. Baru sampai ini aja kita udah palanya kelihatan tuh. Siapa Imam Baihaqi? Siapa itu? Itu kajian fikih. Ini kajian fikih harus ada stamina yang kuat gitu. Tidak semua orang punya kemampuan itu. Maka kalau di anak-anak pesantren yang kita punya ada kajian namanya majelis samilah. Majelis samilah itu kita majelis untuk diskusi tentang perpustakaan Islam digital bahasa Arab. Santri-santri semua, ustadz muda semua kita diskusi. Kajian samilah, forum samilah itu kajian untuk itu. Karena itu harus ngulik, ya. Kalau kita yang udah puyeng di sekolah, kepala sekolah udah puyeng di sekolah, suruh ngadepin begitu nih hadisnya doain, hadisnya udah bisa puyeng kepala, besok udah kagak ngaji lagi.
datang tuh yang ini. Ini dilemahnya di situ. Tapi sosialisasi itu harus kita lakukan. Karena itu harus kita lakukan. Cuman memang di kita ini berbeda dengan di daerah besar. Kalau di kota-kota besar, Surabaya itu sudah variannya sebanyak. Tapi fighting di Surabaya itu ulama-ulama tarikh itu sangat mumpuni, gitu ya. Ulama-ulama tabligh itu kitab-kitab kuningnya itu melotot, pembahasan hadisnya itu melotot. Jadi mereka bisa fighting pemikiran gitu dalam masalah itu. Ini yang harus memang kita kan kurang. Dan mudah-mudahan kemarin ada harapan dari Pak Haji Adur, pimpinan cabang kemarin sudah instruksikan agar saya membuat program pendalaman ilmu alat. Jadi pendalaman ilmu alat itu baik itu bahasa Arab atau usul fikih. Jadi kita akan buat mungkin di sekolah gitu. Di sekolah itu jadi mungkin nanti paket pelatihan bahasa Arab, paket pelatihan ilmu usul fikih, paket pelatihan ilmu tafsir. Nanti akan kita buat pada paket-paket begitu. Berapa kali pertemuan kita akan buat. Tapi itu enggak kita buka umum, secara khusus saja siapa yang mau dia daftar dan dia seperti pendidikan. Seperti pendidikan. Nah, itu tergantung nanti Pak Haji Yusuf itu. Nanti pelaksananya Pak Hasim selaku Majelis Kader. Di Kediri, di Jawa Tengah yang tadi disebutkan Kediri itu sudah ada Kop Mubalik Muda Muhammadiyah. Dan di kita di Jakarta Barat baru kita bangun ya, KMM Jakarta Barat baru kita bangun Kop Mubalik Muhammadiyah. Itu memang kita lakukan. Tapi tidak semua orang bisa sanggup. Kalau untuk pelatihan itu hanya orang-orang khusus yang memang dia membidangi, menggemari lah, menyukai. Allah Ta'ala. Kalau udah masuk asik, kalau udah masuk udah enak, nggak mau. Kalau udah belajar mutafsirnya itu ya ngulik terus. Ini apa, jadi latihan. Itulah ilmu. Jadi satu lagi itu yang lahir dalam kondisi. Ya, bagaimana lahir? Maka Allah tidak akan membatkan. Sehingga ketika ada seseorang yang dia itu ada dalam bahasan usuluddin ya, dalam ilmu usul itu ilmu akidah. Ada seseorang misalkan ada pertanyaan bagaimana kalau seseorang itu dia lahir tanpa memiliki pendengaran, tidak bisa mendengar, dan dia tidak tahu informasi tentang hidayah, tentang agama. Bagaimana posisi dia nanti di akhirat? Itu pertanyaannya begitu kan? Dalam ilmu, bagaimana posisi dia dari masuk surga atau masuk neraka? Kalau dia nggak pernah mendengar, atau ada orang yang dia tinggal di pedalaman yang tidak ada dakwah sama sekali. Posisinya dia itu nanti ketika dia mati masuk surga atau masuk neraka. Dia tidak pernah tahu, misalkan suku terasing yang nggak pernah tahu ada dakwah. Apa yang dijawab oleh para ahli usuluddin itu menyatakan bahwa posisi dia itu adalah nanti akan dihisab pada saat di kubur, dan itu dengan keadilan Allah SWT. Allah akan tanya di situ, apakah Anda akan beriman dengan dia, Nabi Muhammad? Maka diberitahukan kabarnya itu. Ini dulu kami putus Nabi namanya Muhammad SAW yang menyebarkan, dan kamu tidak mendengar itu. Apakah kamu akan mengimani dia? Maka kalau dia dijadikan sebagai penghuni surga dengan kehendak Allah, maka dia akan menjawab ya. Dan kalau dia dijadikan atau ditetapkan penghuni neraka, maka dia akan menjawab saya tidak tahu. Itu berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim. Jadi posisinya seperti itu. Tetapi Allah lakukan itu dengan keadilan Allah. Dan maka bersyukur yang nikmat yang Allah berikan itu. Yang jadi masalah itu ketika nikmat itu sudah Allah berikan. Enak, yang nggak enak, yang enak itu kalau kita belum dapat apa-apa, kita nggak punya apa-apa, nggak punya mata, nggak punya telinga, nggak punya ini, udah nggak ada hisab, nggak ada hisab. Justru karena kita punya, kita dituntut untuk mengembangkan potensi kita. Ada anak muda yang nakal,
Ya kalau kita punya ini, kalau tangan nanti jadi saksi, kita potong tangan, masih punya mata. Mata jadi saksi, kita potong mata, masih punya telinga. Telinga jadi saksi, masih kita potong telinga bagaimana? Masih ada ujung rambut, masih ada rambut, kita akan menjadi saksi. Kalau rambut kita potong lagi, masih punya kulit. Kalau udah gak punya kulit, bukan manusia lagi. Jadi semua itu gak bakal lepas dari tuntutan. Karena kita sudah melakukannya. Ya Allah berbuka. Itu mungkin. Ada lagi, silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bagaimana cara kita mengajak teman yang masih bersekufu dengan taklid butanya itu, Ustaz? Misalnya dengan contoh puasa sebelum Arafah itu, Ustaz. Tarwiyah. Kemudian masalah akikah yang menyatakan bahwa nggak bisa pergi haji kalau belum akikah gitu. Sementara kita ajak untuk menunjukkan dalil kata ustadznya gitu. Jadi kayaknya jadi beban sama kita, ini orang kok susah banget ya mengajak untuk ini loh hadisnya, ini loh dalil Al-Qur'annya, tapi mereka tetap dengan taklid butanya itu, Ustaz. Ya, kita ingin mungkin tahun depan dia sudah bisa menerima apa yang kita beri masukan dengan dalil dan hadis yang ada. Itu pertama. Kemudian yang kedua, masalah dengan heterogen dan homogen tadi, Ustaz. Saya memang berasal dari Sumatera Utara dan Kota Medan yang Muhammadiyahnya cukup aktif, dan saya rasa di Cipondoh ini juga termasuk yang aktif. Saya bandingkan dengan saat saya di Medan, tapi memang homogennya itu tadi, Ustaz, ada sedikit rasa kok beda ya, Aisyahnya kok beda ya, Muhammadiyahnya kok beda ya, gitu. Karena kami memang mungkin di sana anaknya mungkin bisa di Muhammad angkatan mudanya dari IPM, NA, pemuda, kemudian orang tuanya suami istri juga seperti itu, dan itu sedikit yang kok kayaknya saya gimana gitu saat sampai di Cipondoh. Dan saya juga pernah tinggal di luar Batam dengan Muhammadiyah yang Ustadz katakan. Saya mencoba sholat tarawih itu ke situ karena memang merasa kita orang organisasi gitu. Coba yang itu tadi saya merasakan kok beda ya dengan Muhammadiyah yang di Medan gitu. Sampai mungkin di Ketapang ini saya merasakan agak sedikit nyaman gitu, Ustaz. Agak sedikit nyambung begitu. Jadi memang antara Muhammadiyah daerah dengan saya kebetulan memang di Kota Medan. Kita Muhammadiyahnya Aisyah cabang Kota Maksum namanya, Ustaz. Itu kalau ada acara-acara Muhammadiyah itu bisa berapa bis yang berangkat, atau hampir semua warga Muhammadiyahnya berangkat muktamar begitu, karena memang kita banyak di situ orang Muhammadiyah dan mayoritas orang Minang gitu. Jadi mungkin saya juga merasakan Ustaz antara heterogen dengan homogen di organisasi Muhammadiyah ini. Nah itu saja, Ustaz. Iya benar, memang seperti itu. Hampir tidak jauh beda di mana-mana seperti itu dari sisi Muhammadiyahan. Banyak pengaruh kultur budaya gitu. Yang pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan bagaimana merubah pola pikir. Saya sih gampang aja. Dulu kita juga pemikirannya mungkin kayak begitu gitu. Dan merubahnya dengan apa? Dengan ilmu. Satu, dalam prinsip dakwah itu semua orang itu benar. Itu prinsip dakwah. Kecuali yang benar-benar salah. Prinsip dakwah. Beda dengan prinsip pendekatan politik. Semua orang salah kecuali yang benar-benar. Itu kalau prinsip politik. Kalau prinsip dakwah itu semua orang itu teman kecuali yang benar-benar memusuhi. Tapi kalau prinsip politik semua orang itu musuh kecuali benar-benar teman. Itu prinsip politik. Jadi tak ada perbedaan. Nah, dalam dakwah tadi susah seseorang merubah kebiasaan yang sudah mendarah daging
yang dibangun di atas pemikiran yang menumpuk tadi dari kecil itu susah. Itu yang harus kita ketahui. Berubahnya dengan apa? Dengan ilmu. Berubahnya dengan apa? Proses pembelajaran. Tidak bisa kita ubah secepat itu. Proses pembelajaran yang kita lakukan dulu, kita juga begitu. Dulu saya seperti ini. Kenapa bisa berubah? Karena kita belajar, kita tahu. Nah, yang harus disentuh pertama kali itu adalah kemauan dia untuk mengetahui sesuatu, kemauan untuk beriman. Itu yang disebut dengan ta'liful qulub dalam ilmu dakwah. Jadi lunakkan dulu hatinya. Kalau lunak hatinya itu sudah mau dia menuntut ilmu, nah itu udah lebih mudah. Tapi kalau dia sudah mulai udah nggak mau, apalagi agak lebih sulit. Jadi yang harus dilakukan pertama kali dalam dakwah tadi itu adalah ta'lif. Ta'liful qulub, bagaimana menjinakkan hati. Menjinakkan hatinya itu dengan pendekatan, dengan apa? Saya ngaji di ibu-ibu misalkan ketika baru pindah itu ya gampang nggak pakai dalil. Merubah orang kalau pindah rumah itu harus ada selamatan, kawinan itu harus selamatan banyak, kalau mau sunatan itu harus selamatan itu susah. Tapi ketika tinggal di sana itu saya gampang jawab nggak pakai dalil. Saya cuma bilang kok Abi nggak pakai selamatan? Enggak, selamatnya baru pulang dari Jawa. Udah selesai, baru ketawa kan semuanya lagi sih. Pas ketika baru pada penanya satu persatu nanya, emang boleh Bi sunatan nggak pakai selamatan? Kalau kamu ada uangnya, silakan. Kamu mau subuhan boleh aja. Tapi kalau nggak ada uangnya, udah nggak usah repot-repot. Ya nggak usah repot-repot kamu ini. Akhirnya ikut dong sunatan masal sampai 11 orang keluarga. Karena merasa tadinya beban lah kalau nyunatin anak harus pesta bunga. Nah ini tidak ada. Ketika mau menyelenggarakan salat 11 rakaat misalkan, saya tanyakan ke ibu-ibu, sholat tahajud sholat tarawih ini mau 61, 51, 41 saya bilang, atau mau 21 atau 11 aja Bi yang cepetan. Enak nggak pakai dalil. Jadi ada pola pendekatan dakwah yang seperti itu. Gitu. Jadi masyarakat itu nggak harus dengan dalil mindset aja gitu. Nah, nanti pada saat membutuhkan dalil-dalil yang akurat, jadi itu aja. Kadang-kadang ngejelimet kalau butuh dalil. Kita coba untuk dengan bahasa yang mudah. Dan itu yang dipraktikkan oleh Pak Ayer. Ya. Kan Pak Ayer itu ada tanya jawab yang ringan dari Pak Ayer. Saya sangat luar biasa. Jadi itu Bu, mudah-mudahan. Dan yang jangan dilupakan doa ya. Doa itu paling susah. Kita nggak tahu kapan hidayah itu terbuka. Ada lagi? Ini cukup. Ini anak-anak muda. Anak muda. Baiklah, alhamdulillah baru saja kita telah menyelesaikan sesi tanya jawab. Mudah-mudahan apa yang telah seluruh kegiatan kita pada malam hari ini dari awal hingga akhir dapat mendatangkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas kekurangan. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasrul minallah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk tambah-tambah makannya dihabiskan. Terima kasih untuk para ibunda yang tadi sudah bawa tambahan konsumsi. Semoga menjadi bagian dari kebaikan kita semua pada malam hari ini. Surya tetap bersinar.
Engkau bersama.